Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk pembahasan, ada kalanya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Michael Septian. Saya dari kelompok 1, NPM 2017 215 00452. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tindak tutur perlokusi. Tindak perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan seseorang kepada para pendengar atau si penerima, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Jadi begitu teman-teman. Tindak berlokusi disebut sebagai the act of acting someone. Tuturan yang diucapkan oleh seseorang penutur seringkali memiliki efek atau daya pengaruh, perlocutionary force, bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja oleh penuturnya. Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu itulah disebut tindak perlokusi. Jadi ketika orang berbicara atau menyampaikan sesuatu yang menimbulkan efek secara sengaja maupun tidak disengaja, itu adalah tindak perlokusi namanya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa macam contoh tindak tutur perlokusi. Contohnya, saya lapar, yang dituturkan oleh si penutur, menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata saya lapar kepada orang tua kita, seperti itu. Jadi orang tua kita itu bisa langsung memberikan respon, ya udah sana makan gitu, ya udah ini mama masakin indomie atau telur gitu atau ikan, seperti itu. Jadi menimbulkan efek gitu, menimbulkan respon dari orang si pendengarnya gitu. Itu disebut namanya tindak tutur perlokusi, seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan memberikan contoh lain dari tindak tutur perlokusi. Yang pertama adalah saya tidak punya uang, Pak. Yang kedua, kemarin saya datang terlambat. Dan yang ketiga, awas ada pencuri. Nah, dari berbagai contoh di atas dapat disimpulkan bahwasanya tuturan pertama yang diujarkan seorang anak kepada ayahnya bermakna tidak hanya memberitahu tetapi juga sekaligus meminta uang. Efek yang terjadi, sang ayah akan merasa iba dan memberikan uang kepada anaknya. Sama halnya dengan tuturan kedua yang dituturkan oleh seorang karyawan kepada atasannya. Tidak hanya memberitahu, tetapi juga minta maaf atas keterlambatannya, yang berefek sang atasan tidak jadi marah-marah. Tuturan yang ketiga yang dituturkan seseorang kepada tetangganya bisa bermakna menyarankan agar tetangganya lebih waspada. Efeknya, tetangga akan merasa khawatir. Tuturan yang mengandung tindak perlokusi mempunyai fungsi yang mengakibatkan efek terhadap mitra tutur. Seperti itu teman-teman. Jadi dari berbagai macam contoh di atas itu adalah tindak tutur perlokusi. Ada banyak sekali perkataan-perkataan kita yang tanpa kita sengaja maupun kita sengaja itu bisa menimbulkan efek bagi orang lain, seperti itu. Lalu ada verba tindak ujar
yang membentuk tindak perlokusi. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu mendorong mitra tutur, mempelajari bahwa meyakinkan, menipu, memperdayakan, membohongi, menganjurkan, membesarkan hati, menjengkelkan, mengganggu, mendongkolkan, menakuti, memikat, menawan, serta menggelikan hati. Lalu yang kedua adalah membuat mitra tutur melakukan, mengilhami, mempengaruhi, mencamkan, mengalihkan, mengganggu, membingungkan. Yang terakhir yaitu membuat mitra tutur memikirkan tentang mengurangi ketegangan, memalukan, mempersukar, menarik perhatian, menjemukan, dan membosankan. Nah, dari verba tindak ujar tentang perlokusi ini ada banyak sekali yang negatifnya dan ada juga yang positifnya. Untuk teman-teman semua sebaiknya kita buang ya yang tindak tutur perlokasi yang negatif tadi, kita ambil aja yang positifnya. Usahakan kita pergunakan tindak tutur perlokasi ini dengan hal yang positif seperti itu teman-teman. Jadi kita buang hal yang negatifnya kayak gitu. Selain itu, peneliti juga menggunakan aspek peristiwa tutur sebagai bahan pendukung dalam memecahkan masalah penelitian tersebut. Peristiwa tutur spek event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih, melibatkan 2 pihak yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan-tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Misalnya, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Maka hal itu disebut peristiwa tutur. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali peristiwa tutur. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, peristiwa tutur itu tanpa kita sadari itu banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu teman-teman. Delhaemus pada tahun 1972, seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi ke-8 komponen yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Ke-8 komponen itu adalah S. Setting and scan, P. Partisipan, E. Ends, purpose and goal, A. X. Sequence, K. Key, tone or spirit of ache, E. Instrumentalist, N. Norms of interaction and interpretation, G. Genres. Setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan variasi bahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan sepak bola pada waktu ada pertandingan sepak bola, dalam situasi ramai, Anda bisa berbicara keras-keras. Berbeda dengan pembicaraan di ruang perpustakaan pada waktu banyak orang membaca. Anda harus berbicara seperlahan mungkin. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. Bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. 2 orang yang bercakap dapat berganti peran sebagai pembicara dan pendengar. Tetapi dalam khotbah di masjid atau di gereja, khotib sebagai pembicara dan jemaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak akan menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda bila berbicara dengan orang tuanya.
atau gurunya, bila dibandingkan kalau dia berbicara terhadap teman-temannya. Hence, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara. Namun, para partisipan dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jaksa ingin membuktikan kesalahan terdakwa. Pembela membuktikan bahwa terdakwa itu tidak bersalah. Sedangkan hakim berusaha memberi keputusan yang adil. Case mengacu pada nada, cara, dan semangat, di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dan lain-lain. Oke, kita masuk di penghujung pembahasan hari ini teman-teman, yaitu simpulannya adalah tindakan tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar, atau penulis pembaca serta yang diberikan. Tindak tutur perlokusi adalah sebuah tuturan yang diungkapkan oleh seseorang yang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi si pendengarnya. Jadi, pada dasarnya tindak tutur perlokusi ini adalah ungkapan seseorang yang mendapatkan respon dari si pendengarnya secara sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya penjelasan yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, ilmu, serta kita bisa pergunakan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.